Warrior, kembali lagi di YouTube-nya Dubiwan. Kali ini aku mau ngasih tips-tips belajar ataupun cara-cara belajar untuk menghadapi UTBK SBMPTN. Karena kadang untuk menghadapi UTBK ini bikin kita jadi tegang, bikin kita jadi was-was, takut dan lain sebagainya. Pokoknya perasaan-perasaan gelisah banget dah. Takut gak lulus, takut gap year, takut sebagainya. Sebenarnya itu nggak perlu takut. Nah, di sini aku mau ngasih tips-tips dari aku sendiri sih, berdasarkan yang aku lakukan selama aku persiapan UTBK untuk tahun 2020 waktu bulan Juli kemarin. Yang pertama, aku langsung ke tipsnya aja kali ya. Yang pertama, di tahun pertama kelas 12, kalian yang lagi kelas 12 semester 1 dari bulan Juli ya atau bulan Agustus misalnya, Agustus sampai Desember semester 1 kelas 12 itu bikin dulu catatan yang jelas, rangkuman yang jelas, yang lengkap dari semua pelajaran yang akan di UTBK kan. Kalau aku dulu gitu waktu kelas 12. Jadi dari semester 1 pokoknya selama semester 1 dari bulan Agustus sampai Desember aku bikin catatan yang lengkap dari semua pelajaran di buku-buku yang berbeda. Dan itu bikin catatan cantik gitu loh, catatan yang berwarna kah, bergambar kah, atau gimana gitu yang menurut kalian enak dibaca. Contohnya gini, aku bawa dikit doang ya di sini. Contohnya gini. Nah, aku kayak gini catatannya. Cuman kalau kalian nggak tahu deh, mungkin kalian tulisannya lebih bagus karena ini jelek banget tuh. Itu kebalik ya nggak sih di situ? Sebenarnya nggak kebalik ini. Kayak gini catatannya. Aku bikin catatan gini, terus tuh ini biologi ya, BTW. Terus aku bikin kayak gini juga. Ini TPS, khusus TPS. Nah, di sini tuh ada planning aku pengen dapat apa, pengen dapat apa, pengen mencapai apa, kayak gitu. Terus catatannya kayak gini contohnya, yang berwarna nih. Kalau kalian bingung biar dapat catatan cantik kayak gimana ya, kayak gini. Ini nggak cantik sih catatannya, biasa aja, masih berantakan. Tapi kalian bisa lah bikin catatan-catatan yang enak dibaca menurut kalian. Yang penting enak dibaca, enak dipahami. Dan biasanya aku setiap nyatet selalu pakai pensil pulpen berwarna. Terus pakai stabilo, masih banyak yang lainnya, kayak gitulah, terserah kalian. Dan aku dalam setiap kali belajar bikin rangkuman itu biasanya aku sore hari. Kenapa sore hari? Karena biar tenang aja, enak. Sore hari itu setiap pulang sekolah dan pulang les, jadi sore-sore. Dan aku tuh kalau misalnya tips yang kedua nih, masukin tips yang kedua aja ya, biar enak. Ini aku berantakan banget deh nih. Setelah untuk kalian menemani kalian bikin catatan yang ribet ini, yang mungkin menurut kalian ribet tapi menurut aku ini enak karena aku nggak suka menghafal. Jadi catatan itu membantu aku. Biasanya aku bikin catatan tuh sambil dengerin musik sore-sore tuh, karena aku suka banget dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik sambil belajar tuh menurut aku kayak bikin cepet masuk aja gitu ke otak. Makanya aku selalu dengerin musik sambil nulis kayak gitu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama aku bikin catatan selama semester 1. Jujur selama semester 1 aku nggak ada fokus nyentuh soal, enggak. Aku paling ikutan TO yang emang wajib dari tempat les aku gitu. Ya karena wajib ya udah aku ikut TO, tapi aku nggak fokus di situ. Fokus aku cuman aku pahamin materi dan juga bikin rangkuman yang jelas. Pokoknya semester 1 aku harus paham, sebenar-benarnya paham gitu. Tapi yang harus kalian tahu di tips yang ketiga, untuk memahami materi, aku nggak semua pelajaran aku pahamin, enggak. Aku ngebidik pelajaran yang aku suka. Contoh, aku suka matematika, maka aku fokus di matematika. Aku fokus banget di matematika, gimana caranya matematika aku bisa bagus gitu. Dan aku lemah di kimia, maka aku cara menutupi kelemahan aku di kimia itu dengan memperbaiki matematika. Terus yang namanya biologi, aku harus banget, wajib banget untuk dapat nilai bagus. Kenapa? Karena aku mau masuk kedokteran. Jadi aku pikir ya mungkin biologi ini akan berpengaruh besar gitu. Makanya aku harus dapat nilai biologi yang bagus, kayak gitu sih. Jadi kita harus fokus apa yang mau kita capai, apa yang kita pahami, apa yang kita sukai. Itu di tips yang ketiga. Jadi nggak perlu semua pelajaran kalian unggul, nggak perlu. Tapi ketika ada yang lemah, kalian tutupi dengan keunggulan kalian. Kalian sukanya di matematika, unggulnya di matematika. Lemah di kimia, tutupi kimia dengan matematika. Kalau jagonya di kimia, lemahnya di matematika, tutupi matematika dengan kimia, kayak gitu. Jadi itu yang aku lakuin, karena nanti kan pas UTBK nilainya keluar per mata pelajaran juga kan. Ada kimia nilainya berapa ratus, matematika berapa ratus. Nah ketika kimia aku rendah, aku tutupin dengan matematika aku gitu. Itu sih caranya yang ketiga. Terus yang keempat, udah nih di semester 1 fokus
catatan selesai, rangkuman selesai, pelajaran udah paham, udah nempel di otak. Di semester 2 lanjut langsung ngerjain soal yang banyak, bikin bank soal yang banyak dari Google, dari buku, dari apapun, bank soal. Terus aku dulu paling sering tiap bulan aku ikutan TO di namanya tuh Edu apa ya di Instagram, tapi bukan Edu Biwan. Waktu zaman aku belum ada Edu Biwan 2020 tuh. Nah aku tuh Edu apa gitu lupa, pokoknya bayarnya tuh kalau misalnya pribadi dia 14.000, kadang 10.000 per TO nya kayak gitu. Jadi simple kan, tiap bulan nyisihin uang 14.000 buat ikutan TO kayak gitu. Aku dulu gitu ikutan TO. Nah setiap TO ini yang aku targetin bukan aku ranking berapa, tapi nilai aku udah mencapai belum ke titik yang aku pengen. Aku pengen dapat nilai 700 ke atas. Nilai aku udah sampai situ belum? Kalau belum, kejar lagi. Terus aku selalu nargetin, pokoknya matematika aku misalnya, aku kan pengen banget matematika gimana caranya biar 900 nilainya. Aku ngejar di situ, udah mencapai belum matematika aku di 900 kayak gitu. Aku selalu cek itu karena aku beruntut matematika tuh dari 600 ke 700 selama TO tuh naik kayak gitu. Pokoknya nyampe gimana caranya di UTBK dapat 900 kayak gitu. Aku selalu nargetin kayak gitu. Dan untuk kimia, karena aku nggak terlalu suka kimia dan aku bingung, jadi aku sedapat-dapatnya. Cuman aku selalu bikin minimal kimia aku 500. Aku harus bisa menyelamatkan itu kayak gitu. Jadi aku memahami beberapa pelajaran di kimia yang sekiranya bisa masuk ke otak aku kayak gitu. Terus cara yang berapa barusan, keempat ya? Yang kelima berarti sekarang. Cara yang kelima, aku tuh ikutan les offline sama online. Dulu aku ikutan les offline-nya itu di Brain Academy. Di Brain Academy itu aku buat dapetin trik-trik belajarnya, trik-trik ngerjain soalnya, TO-TO-nya, terus dapat bimbingannya, dapat teman-teman barunya. Itu sih aku dapat di les offline. Terus tuh aku ngambil les online. Les online-nya itu 2, Ruang Guru sama ngambil Genius. Kalau Ruang Guru itu dia tuh dapat bonus dari Brain Academy. Jadi aku punya akun Ruang Guru. Terus tuh yang kedua yang emang aku minat adalah Genius. Jadi aku paling sering pakai Genius. Kenapa? Karena aku tipikal orang yang susah menghafal. Jadi kalau Genius itu kan dia langsung ngejelasin pakai intinya gini loh materi ini tuh, terus bahasanya juga enak didengar juga. Jadi aku lebih suka belajar di Genius biar lebih nempel di otak. Tapi kalau untuk menambah wawasan, biasanya aku pakai Ruang Guru dan belajar lagi di buku aku sama di Google. Itu untuk nambah wawasan. Tapi untuk memahami maksud materi, inti materinya ngebahas apa, itu aku pakai Genius. Bener deh, kalau pakai Genius tuh kalian langsung tahu, oh materi ini tuh yang ngebahas ini. Oh materi yang ini tuh ngebahas ini. Jadi langsung paham kapan, tunggu baterai aku lemah. Langsung tahu ketika nyebutin materi ini langsung ke gambar, oh ini gitu, oh ini gitu. Dan bener-bener Jenis ini ngebantu aku ketika aku TBK, karena langsung tek inget gitu loh. Itu sih cara aku. Jadi aku punya 5 cara yang aku kasih tadi. Bikin catatan yang jelas, rangkuman yang jelas. Terus yang kedua tadi aku ngerjain soal tuh ya apa aja dikerjain gitu, soal-soal yang emang berhubungan. Yang ketiga targeting tuh kayak fokus di mana kalian mau mencapai tertingginya, fokusnya berapa, kayak gimana, di mana jagonya kalian, di mana jagonya di biologi, hajar biologinya. Terus jagonya matematika, hajar matematikanya kayak gitu. Terus tuh yang keempat, aku lupa aku ngomong apa tadi. Yang keempat apa ya tadi? Lupa. Kalau kalian ingat di pembicaraan awal yang keempat apa? Yang kelima tadi aku ngasih, lupa lagi, les offline dan online. Mungkin itu aja sih 5 tips yang bisa aku kasih ke kalian untuk menghadapi UTBK SBMPTN. Dan selebihnya jangan lupa untuk terus berdoa dan terus semangat, fokus sama apa yang pengen kalian capai. Mimpi kalian ada di depan, urusan nanti akan gapir atau tidak, itu urusan nanti. Tapi yang sekarang adalah prosesnya. Kalian bener-bener gak, kalian serius gak dalam menghadapi proses demi prosesnya. Karena yakin deh, apa yang kalian perjuangkan itu yang akan diaminkan. Tapi kalian jangan berharap akan diaminkan kalau kaliannya santai-santai, oke? Jadi jangan lupa untuk terus semangat, belajar terus, jangan lupa main, terus tuh jangan lupa apa lagi ya? Jangan lupa itu deh pokoknya, semangat. Dan untuk infonya biar nggak ketinggalan, kalian bisa follow kita di sebuah sosial media, mulai dari TikTok, terus tuh Facebook, Twitter, dan Instagram. Dan di Instagram itu ada banyak banget
teori-teori ataupun tips-tips lain yang EduBi1 kasih buat teman-teman semua yang butuh tips-tips dalam belajar dan lain sebagainya. Jadi di follow Instagram kita di edubi1.id. Pokoknya semua link sosial media bakal ditaruh di kolom komentar. Enggak, bukan kolom komentar, kolom deskripsi, oke? Terus tuh apa lagi ya? Oh ya, dukung EduBi1 dengan cara like, comment, dan subscribe. Terus nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan setiap konten-konten edukasi dari EduBi1. Dan aku butuh banget saran dari teman-teman, sekiranya kedepannya butuhnya konten kayak gimana, di kolom komentar boleh dikasih ya. Dan di next konten aku pengen ngasih kalian itu loh, tips untuk menentukan jurusan dan kuliah, menentukan jurusan dan juga tempat perkuliahan, biar kalian nggak bingung. Dan kadang menentukan perkuliahan di mana dan jurusannya apa itu bikin bingung kalau kalian masih kelas 12. Jujur itu aku pernah mengalami bingung menentukan universitas sih. Kalau jurusan aku nggak pernah mau ganti, dari kecil sampai sekarang tetap kedokteran, nggak pernah mau ganti, itu aja. Dan kalau misalnya selama aku bikin video ini nih, ya banyak banget hal-hal gangguannya, kayak misalnya aku ngomongnya berantakan, kecepatan atau apa. Aku minta maaf banget karena bener-bener ini dadakan, abis kelas aku langsung bikin video dan aku nggak ada pakai persiapan apapun. Pokoknya yang penting video jadi tersampaikan informasi yang jelas ke teman-teman semua, karena aku bener-bener gak mau telat ngasih informasi ke kalian, adik-adik aku, biar kalian gak bingung dalam menghadapi UTBK. Pokoknya semangat terus, jangan lupa semangat, bye bye, dah.